Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 1. Di sini suatu termometer menunjukkan angka min 40 derajat Celcius ketika es mencair menunjukkan angka 160 derajat Celcius. Ketika air mendidih, kenaikan skala termometer bersifat linear. Terhadap kenaikan suhu, angka yang ditunjukkan termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0. Nah, di sini kita buat diketahui TB-nya sama dengan min 40 derajat Celcius dan coba dulu deh, gak bisa pula. Baru TD-nya sama dengan 160 derajat Celcius dan TF sama dengan 0 derajat Celcius. Ditanya TX. Di sini kita buat rumusnya TX kurang TB per TD kurang TX. TF sama dengan 32 per 212 dikurang 32. Di sini kita buat di sini kita akan mensubstitusikan rumus TX kurang min 40 per 160 dikurang TX sama dengan TF kurang 32 per 212 kurang 32. Di sini TX-nya min 40 dikurang 160 sama dengan dari sini dulu deh. 0 kurang 32 per 212 kurang 32. Di sini TX kurang 200 TX tambah 40 per 200 sama dengan 32 per 212 menjadi 180. Di sini TX kurang 40 sama dengan 200 X 32 per 180. Jadi TX tambah 40 sama dengan kita kalikan 200 kali 30 menjadi 6400 per 200 bagi 180 menjadi 180. Di sini TX tambah 40 sama dengan min 640 per 18. Di sini TX tambah 40 sama dengan 320 per 9 karena bisa dibagi 2. Jadi di sini TX-nya sama dengan 320 per 9 dikurang 360 per 9. Di sini menjadi TX sama dengan 320 tambah 360 menjadi 680 per 9. Hasilnya 75,56 derajat Celcius. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian, saya Daud Silalahi. Saya di sini ingin menjawab soal nomor 3. Yang soalnya adalah sebuah bola berongga terbuat dari perunggu dengan koefisien nilainya alfa sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius dan memiliki jari-jari 1 meter. Jika bola dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius, itulah pertambahan luas permukaan bola. Jadi di sini yang dicari adalah delta A. Maka kita buat dulu diketahui alfanya sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius dan T1 nya adalah 0 derajat Celcius, T2 nya 70 derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah delta A, yang rumusnya itu delta A sama dengan A0
A0 dikali beta dikali delta T. Kita tahu bahwa beta di sini beta 2 kali alfa. Kita kalikan, alfanya 18, betanya sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 6. Di sini kita mencari A0 atau luas mula-mulanya. Kita tahu bahwa rumus luas bola adalah 4 VR kuadrat, yang dimana V itu bernilai 3,14, R nya 1 dikuadratkan, maka 4 dikali 3,14 pas benar pas 4 dikali 3,14 itu hasilnya 12,56. Kita masukkan ke rumus awal, delta A sama dengan, kita masukkan A0 nya 12,56 dikali betanya 36 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta T 70 T1 T2 dikurang T1, maka ini nilainya 12,56 dikali 36 kali 10 pangkat minus 6 dikali 70 dikurang 6. Pas dan maka delta A-nya adalah 3161,2 kali 10 pangkat minus 6. Perkenalkan, nama saya Maristella Purba dari kelas Vincensius 5 akan mengerjakan soal yang diberikan oleh Ibu LG. Di sini dikatakan, hitunglah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg es dari negatif 20 derajat Celcius sampai seluruhnya menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Atau kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram, kalor jenis es 2100 Joule per kilogram, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertama-tama kita akan membuat diketahui. Pertama yang diketahui itu adalah massa es. Kita menulis massa es sama dengan 1 kg. Yang kedua, diketahui T1-nya sama dengan minus 20 derajat Celcius. T2-nya 80 derajat Celcius. Dan juga diketahui ada kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram. Kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram. Dan kalor jenis airnya sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini kita akan menulis ditanyanya. Yang ditanya adalah jumlah kalor. Jadi kalor totalnya adalah, di sini kita akan menyelesaikan. Yang pertama, kita mencari Q1 kalor pertama, yaitu dengan rumus massa dikali kalor jenis es dikali delta T sama dengan massanya kita pindahkan, massanya 1 kg, kalor jenis esnya 2100, delta T nya itu 0 dikurang T1 minus 20. Di sini kita peroleh 1 dikali 2100 itu 2100 dikali 0 dikurang minus 20 menjadi 0 ditambah 20 itu adalah 20. Jadi di sini diperoleh 2100 dikali 20 sama dengan 42.000.
satuannya adalah joule. Yang kedua adalah Q2. Q2 kita peroleh dari rumus massa dikali kalor lebur S, di mana massanya adalah 1 kg dan kalor lebur S sama dengan 336.000. Jadi diperoleh hasilnya 336.000 joule. Dan yang ketiga, kalor yang ketiga kita peroleh dari rumus massa dikali kalor jenis air dikali delta T. Di sini massanya adalah 1 kg dan kalor jenis airnya ada 4.200 dan delta T-nya di sini kita peroleh dari 80. Delta T-nya itu T2 dikurang T1. 80 dikurang minus 20 sama dengan 1 dikali 4.200 dikali 80 dikurang minus 20 itu menjadi 80 ditambah 20. 80 ditambah 20 itu ada 100. Sama dengan 4.200 dikali 100 sama dengan 336.000. Jadi kita bisa mendapatkan hasil akhirnya dengan Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan kita masukkan hasil dari Q1 42.000 ditambah hasil dari Q2 336.000 dan hasil dari Q3 adalah 336.000. Jadi kita jumlahkan semua menjadi 714.000 joule per kilogram. Perkenalkan, nama saya Rani Lorenzo Sinaga, saya dari kelas Vincenzius 5. Di sini saya akan mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Lorencia Gultom. Nah, di sini soalnya sebuah balok es 0 derajat Celcius bermassa 80 gram dicelupkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 joule, hitunglah suhu akhir campuran. Nah, pertama di sini kita buat diketahui. Nah, diketahui di soal TS-nya itu adalah 0 derajat. Kemudian MS-nya sama dengan 80 gram. Nah, 80 gram gram diubah ke kilogram itu dibagi 1000. Jadinya 0,08 kilogram. Kemudian M airnya diketahui 100 gram. Dan diubah ke kilogram, yaitu dibagi 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian T airnya sebanyak 50 derajat Celcius. Kemudian setelah itu C airnya sama dengan 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan lebur esnya
sebanyak Nah, yang ditanya itu adalah suhu akhir campuran. Nah, pertama rumusnya itu adalah Q air sama dengan Qs. Yang dimana kita akan mencari nilai dari M air dikali dengan C air dan dikali dengan delta P air. Kita akan memasukkan nilainya. Di sini nilai dari M airnya adalah 0,1. 0,1 dikali dengan 4200 dikali dengan 50 sama dengan MS-nya 0,08 dikali C dikali CS-nya itu 3.300 dikali. Nah, kemudian hasil dari 0,1 dikali 4.200 itu bisa mati menjadi mati 1, berarti tinggal 4.420 dikali 50 sama dengan ini juga bisa mati menjadi 2 nya, berarti 8 dikali 336 yaitu 26.880 TC. Kemudian kita akan mengurangkan hasil dari nilai tersebut. Kemudian jumlah dari dikurangkan. Kemudian 2100 dibagi dengan 2730. Ini bisa dimatikan menjadi di belakang ini bisa dimatikan. Nanti 210 dibagi dengan 273 hasilnya 0,76 derajat Celcius. Nah, nilai dari suhu akhirnya adalah 0,76 derajat Celcius. Selanjutnya, kita menjawab soal nomor 6, di mana diketahui di dalam soal dua tabung logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Pada ujung-ujung lain diberi panas dengan suhu yang berbeda. Kita bisa lihat ada suhu 80 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Jika panjang kedua logam sama, tetapi konduktivitas logam P
2 kali konduktivitas logam Q, hitunglah suhu sambungannya. Di sini pertama-tama kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui, di sini dikatakan konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q. Kita bisa tuliskan dengan HP sama dengan 2 HQ. Di sini kita juga bisa ketahui bahwa HQ sama dengan HQ. Di sini kita membuat ditanyanya yaitu suhu sambungan yang simbolnya adalah TS. Di sini kita bisa jawab, kita memakai persamaan HP sama dengan HQ, di mana persamaan ini bisa kita pecah menjadi persamaan HP dikali AP dikali delta TP per LP sama dengan, ini juga kita bisa pecahkan menjadi HQ dikali AQ dikali delta TQ per LQ, di mana AP sama dengan AQ ini bisa kita coret dan LP sama dengan LQ itu bisa kita coret. Di sini selanjutnya kita masukkan nilai dari KP. KP di sini diketahui adalah 2 KQ. Kita tulis 2 KQ kali delta T itu kita peroleh dari TS dikurang 80. TS dikurang 80 sama dengan KQ-nya tetap KQ dikali delta TQ itu bisa kita peroleh dari 40 dikurang TS. Di sini kita bisa mencoret nilai KQ. Selanjutnya kita bisa kalikan 2 dikali TS dan 2 dikali min 80. 2 dikali TS 2 TS, 2 dikali min 80 adalah min 160 sama dengan ini tetap 40 dikurang TS. Di sini kita bisa bentar dulu. Oke, di sini sudah kita dapat. Kita pindah ruaskan agar kita bisa mendapatkan hasilnya. Di sini kita pindah ruaskan menjadi 160 ditambah 40 sama dengan TS ditambah 2 TS. Di sini kita peroleh 160 ditambah 40 adalah 200 sama dengan TS ditambah 2 TS itu adalah 3 TS, di mana kita memperoleh nilai TS itu dengan 200 dibagi 3. Nilai TS itu adalah 200 dibagi 3 itu adalah hasilnya 66,6 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 7. Di sini pertanyaannya adalah berapakah besar perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam pada temperatur 300 Kelvin dan 900 Kelvin. Di sini kita mula-mula membuat diketahui. Diketahui sama dengan yang diketahui ada 2. Yang pertama itu adalah T1 sama dengan 300 Kelvin dan T2 sama dengan 900 Kelvin. Yang ditanya adalah berapakah besar perbandingan jumlah energi. Yang ditanya adalah perbandingan di mana kita membuat simbol dari H1 per H2. Di sini kita bisa
memakai rumus dari H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 5. Di sini kita masukkan dari nilai T1 dan T2. Jadi T1-nya adalah 300. 300 ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 10 pangkat 4. Di sini T1-nya adalah 300. Ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 10 pangkat 2 di pangkat 4 per T2-nya adalah 900. Di sini kita bisa ubah menjadi 9 dikali 10 pangkat 2 di pangkat lagi 4. Jadi H1 per H2 sama dengan, di sini kita bisa mengkalikan 3 pangkat 4 sama dengan 81 dikali 10. 2 pangkat 4 itu adalah 8 per 9 di pangkat 4 itu adalah 6.500. 9 pangkat 4 itu diperoleh 6.561 dikali 10. 2 pangkat 4 adalah 8. Jadi H1 per H2 sama dengan, ini bisa kita kali sama dengan sama-sama dibagi 81. Jadi 81 dibagi 81 adalah 1 per 6.561 dibagi 81 adalah 81. Jadi perbandingan energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam tersebut adalah 1 per 81 Joule. 8 yang soalnya adalah suatu gas memiliki suhu 247 derajat Celcius dipanaskan menjadi 520 derajat Celcius pada tekanan tetap. Jika volume gas sebelum dipanaskan adalah V, hitunglah volume gas setelah dipanaskan. Yang pertama, langkah pertama itu kita buat diketahui ditanyanya. Maka diketahui T1-nya di sini kita peroleh 247 derajat Celcius. T2-nya 520 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin ditambah 273, maka ini 520 Kelvin. Ini juga 520 ditambah 273, hasilnya 793 Kelvin. Lalu yang berikutnya adalah volume awalnya. Volume awalnya itu V1 adalah V. Ditanya itu V2. Kita dapat menggunakan rumus V1 per T1, V2 per T2. Kita masukkan, V1-nya adalah V, T1-nya 520, V2-nya yang ditanya, T2-nya 793. Ini kita kali silang, 520 V sama dengan 793 V. V2 793 V per 520. V2 adalah 1,525 V. Saya akan menjelaskan soal nomor 9. Sejumlah 8 gram oksigen dengan MR 32 gram per mol mengandung partikel sebanyak titik partikel. Nah, di sini kita bikin ketahui massa oksigen 8 gram dan MR-nya 32 gram per mol. Ditanya partikel atau N besar. Di sini kita buat rumus mol sama dengan massa per MR. Mol sama dengan 8 per 32 sama dengan 0,25. Kan ditanyakan mengandung partikel sebanyak. Nah, partikel itu rumusnya itu N besar sama dengan
mol kali Na. Jadi N sama dengan 0,25 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jawabannya 1,505 kali 10 pangkat min 23. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 yang dimana soalnya adalah Eka pada suhu 600 K adalah 100 Joule. Jika energi kinetik gas bertambah menjadi 150 Joule, hitunglah suhu kenaikannya. Nah, yang pertama kita akan menuliskan yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui dengan Eka 1 sama dengan 100 Joule. T1 sama dengan 600, K2 sama dengan 150 Joule. Nah, kemudian yang ditanya adalah delta T. Nah, pertama kita akan memasukkan nilai-nilai dari atau rumus dari soal tersebut, yang dimana Eka 1 per T1 sama dengan Eka 2 per T2. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari Eka 1, Eka 2, T1 dan T2, yang dimana Eka 1 yang bernilai 100, T1 nya 600 sama dengan Eka 2 nya 150, T2 nya tidak diketahui, jadi kita membuatnya T2 lagi. Kemudian kita akan melanjutkannya. Kita akan mencari nilai dari T2, yang dimana 100 T2 sama dengan 9.000 atau T2 sama dengan 9 per 100 sama dengan 900K. Kemudian kita akan mencari nilai dari delta T. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. Nah, T2 kan sudah diketahui hasilnya 900. Nah, kita sekarang memasukkan nilainya T2 dan T1 sama dengan 900 dikurang 600 sama dengan 300 Joule. Jadi hasilnya hitunglah suhu kenaikannya, yaitu 300 Joule. Nah, selanjutnya soal berikut, hitunglah besarnya Eka dari sebuah gas HE pada 27 derajat Celcius. Nah, pertama kita akan menuliskan Eka. Kemudian 27, ini kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah 273 sama dengan 300 K. Kemudian K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per K. Nah, kemudian rumusnya adalah Eka sama dengan 3 per 2 KT. Selanjutnya kita akan menjawab. Eka sama dengan 3 per 2 dikali 1,38 kali 10 pangkat minus 23 sama dengan 2,07 dikali
10 angka 23 sama dengan ini dikali dengan hasil EK-nya tadi, dikali 300K sama dengan EK sama dengan 68 kali 10 angka minus 21 Joule. Hasil dari soal tersebut adalah 68 dikali 10 angka minus 21 Joule. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 12. Di sini dikatakan pada soal, pada suhu yang sama, hitunglah perbandingan laju efektif molekul gas O2 dengan Mr 32 gram per mol terhadap molekul gas N2 dengan Mr 28 gram per mol. Di sini kita bisa menuliskan ketahuinya sama dengan di sini ada Mr dari oksigen sama dengan 32 gram per mol dan Mr dari gas N2 adalah 28 gram per mol. Di sini ditanyanya kita tulis adalah yang ditanya adalah perbandingan laju efektif molekul gas O2 dan gas N2. Di sini kita bisa tulis dengan volume rumus 1 per volume rumus 2. Di sini kita bisa jawab dengan rumus volume RMS sama dengan akar dari 3RT per MR dari O2 sama dengan ini kita bisa pecah menjadi volume RMS 1 per volume RMS 2 sama dengan MR dari O2 per MR dari N2. Di sini kita bisa masukkan nilai dari massa relatifnya. Sini volume RMS 1 per volume RMS 2 sama dengan kita bisa masukkan hasil dari MrO2 sama dengan 32 per MrN2 sama dengan 28. Di sini kita bisa bagikan, kita tulis ulang S2 sama dengan bisa kita sama-sama bagi 2 menjadi ini hasilnya adalah 8. 32 dibagi 2 sama 8 dan 28 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya adalah perbandingan laju efektif molekul ini adalah 8/7. Saya Dok Silai, saya di sini akan menjawab soal nomor 13 yang soalnya adalah sebanyak 4 meter kubik gas helium bersuhu 30 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat Celcius. Jika tekanan atm, hitunglah usaha yang dilakukan gas tersebut. Maka langkah pertama itu kita buat diketahui ditanya. Yang diketahui itu volumenya itu 4 meter kubik. Lalu T1 37 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, 37 tambah 273 sama dengan 310 Kelvin. T2 nya 80 derajat Celcius, 80 tambah 273 itu hasilnya 353 Kelvin. 353 Kelvin. Lalu yang ditanya itu usaha. Langkah pertama itu kita cari dulu V2 nya karena usaha itu dapat kita peroleh dengan tekanan dikali delta V. Maka kita mencari V2 nya dengan rumus V1 T1 V2 T2. V1 4 dikali T1 nya 310, V2 yang kita cari T2 353, maka ini 353 dikali
Ini kita kali silang. 310 V2 sama dengan 1412. V2 sama dengan 1412 per 310. V2 sama dengan 4,5 meter kubik. Nah, selanjutnya itu kita mencari usaha. Usaha itu dapat dituliskan dengan rumus P dikali delta V. Nah, di sini P-nya 4 ATM. Kita ganti ke PA 4 kali 10 pangkat 5 PA. Maka kita masukkan nilai P-nya 4 kali 10 pangkat 5 dikali V2-nya kita ada peroleh tadi 4,5 kurang V1-nya 4. Maka ini 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,5, maka W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Joule. Terima kasih. Selanjutnya, soal yang diketahui adalah hitunglah besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan usaha 1800 J dilakukan oleh sistem. Nah, pertama kita akan membuat diketahui. Diketahui Q-nya sama dengan 3000 Joule dan W-nya atau usaha adalah 1800 Joule. Nah, di sini yang ditanya adalah delta U. Kemudian U sama dengan Q dikurang W sama dengan 3000 dikurang 1800 sama dengan 1200 Joule. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu sebanyak 1200 Joule. Menjelaskan soal nomor 15, sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dari suatu reservoir yang suhunya 500 Kelvin dan membuangnya sebesar 1000 Joule pada reservoir yang bersuhu 300 Kelvin. Hitunglah erentensi mesin tersebut. Di sini kita buat diketahui QH sama dengan 2000 Joule. QC sama dengan 1000 Joule. Ditanya erentensi. Kita buat rumusnya menjadi erentensi sama dengan usaha per QH. Di sini kita bikin usaha sama dengan QH dikurang QC sama dengan 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000. Di sini kita buat rumus erentensi sama dengan 1000 per 2000 sama dengan 0,5. Jadi erentensi sama dengan 0,5 kali 100% sama dengan 25%. Jawab yang diberikan oleh Bu LG yaitu soal nomor 16 yang soalnya adalah sebuah Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 620 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Jika reservoir tinggi diturunkan menjadi 320 derajat Celcius, hitunglah efisiensi mula-mula dan terakhir masing-masing. Yang pertama itu langkah pertama kita akan mencari kita akan menentukan diketahui ditanya. Diketahui di sini P1 627 derajat Celcius kita ubah ke derajat Kelvin menjadi 900 Kelvin. P2 nya 227 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin ditambah 273 hasilnya 500 Kelvin. P3 nya 327 derajat Celcius kita ubah 627 tambah 327 tambah 273
hasilnya 600 Kelvin. Ditanya efisiensi mula-mula dan efisiensi terakhir. Kita pertama mencari efisiensi mula-mula yang dapat dituliskan dengan rumus 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Maka ini 1, T2 nya kita masukkan 500 dibagi T1 nya 900 dikali 100%. 5 bagi 9 itu sama dengan 0,5 dikali 100%. Maka efisiensi satunya kita peroleh adalah 1 dikurang 0,5 adalah 0,5 yang kita kalikan dengan 100%. Maka efisiensi mula-mulanya adalah 50%. Lalu kita akan mencari efisiensi terakhir atau dibilang efisiensi kedua yang dapat dituliskan dengan rumus 1 dikurang T2 per T3 dikali 100%. Nah ini 1, T2 nya kita masukkan 500, T3 nya 600 dikali 100%. 5 bagi 6 itu 0,8 dikali 100%. Efisiensi 2 nya kita peroleh 1 dikurang 0,8 itu 0,2 dikali 100%. Maka efisiensi 2 nya adalah 20%. Maka kita peroleh efisiensi satunya adalah 50% dan efisiensi 2 nya adalah 20%. Sekian dan terima kasih.